nih Pak, di Bekasi nih Pak? Ya, yang jelas sudah perbedaannya cukup Ah, jauh dari sebelum-sebelumnya. ah, Ya, mohon maaf, bukan saya merendahkan gubernur-gubernur yang iya, lalu gitu. tidak merendahkan ya Pak ya. Enggak. Yang penting sekarang kan beda kan Beda, gitu beda kan. sekarang. Iya. Seperti lokasi di mana di Ah, pertemuan-pertemuan ah, itu sekarang banyak jalan-jalan yang sudah tertata. tertata. Yang tadinya tidak bisa dilalui jika hujan, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Abah Cio di sini. Abah lagi menikmati keindahan suasana di Bekasi dan ada di Grand Wis. Tadi keliling-keliling Grand Wisata, kemudian sekarang Abah mampir di tempat yang biasa Abah mampir. Sudah lama Abah tidak mampir di sini. Dan kebetulan Abah di sini bertemu dengan seseorang yang pecinta olahraga, tapi usianya tidak muda, tapi lumayan dengan olahraga bisa membantu buat kesehatan Bapak ini ya. Mungkin kita juga harus tanya-tanya karena Bapak ini aslinya orang Bekasi. Kita tanya-tanya tentang olahraga, kesehatan tubuh, dan apa yang ada di Bekasi ini, kemajuan apa yang ada di Bekasi ini. Bekasi memang kota yang memang kalau orang mah banyak diomongkan orang dari segala macam apanya, masalahnya banyak Bekasi. Tetapi alhamdulillah Bekasi ini sekarang sudah mulai sedikit-sedikit terselesaikan, sedikit-sedikit terselesaikan. Mudah-mudahan Bekasi ini akan lebih maju. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Bapak yang ada di sini. Kita tanya dulu namanya siapa dan bagaimana. Ayo, jangan kemana-mana lo, ikutin terus Abah Cio di sini. Nih, ini ada Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, pertama-tama saya mau nanya dulu nih, Bapak tuh dengan siapa namanya Pak? Dadang. Pak Dadang. Wah Pak, kalau saya dengar nama Pak Dadang itu ada lagunya Raja itu namanya Pak Dadang, Pak Dadang. Bercanda ya Pak ya. Pak Dadang ini lahir di Bekasi. Bekasi. Kira-kira berapa tahun yang lalu di Bekasi lahir Pak? 1967. Wah, berarti sudah mateng ya Pak ya. Kalau buah mah udah mateng ya Pak. Pak Dadang ini saya lihat pakaian habis bersepeda gitu. Sudah bersepeda dari mana nih, dari pagi? Saya tadi mutar-mutar dari Tol Timur, terus ke Bulak Kapal, Kapal, ya, langsung menuju Gedung Juang. Wah, itu lumayan rutenya tuh jauh banget itu. Ya, Padang, kalau seperti itu biasa dilakukan rute jauh-jauh gitu. Iya, saya kadang-kadang kalau ada pandek di mana-mana dapat undangan, kayak di Karawang, di Depok. Besok tanggal 30 di Kecamatan Sukamakmur, Gunung Batu. Suka ikut ya. Ini kalau Pak Dadang sendiri ada namanya nggak grup sepedanya ini? Ya, ini Mustika Goes. Mustika Goes, Musgo. Iya, Musgo. Musgo ini banyak orangnya atau gimana nih? Berapa orang nih? Banyak. Ada anggotanya berapa banyak itu? Ya sekitar 50-an. 50-an. Terus usianya itu biasa usia dari umur berapa tuh? Ada yang lebih tua lagi dari ada. saya. Ada. Gitu ya. Tapi masih kuat ya Pak Dadang ya. Banyakan yang muda, bahkan perempuan pun ada. Oh, gitu. Ini saya mau ini dulu. Dengan bersepeda itu apa yang manfaatnya buat Pak Dadang nih? Ya, buat saya dulu perut saya ini udah mancung ke depan. Oh, buncit namanya. Ya. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah udah agak sedikit lembek. Ya nggak terlihat lagi ya Pak, mancungnya ya. Dulu saya perokok berat. Sekarang alhamdulillah nggak merokok. Bersyukur sekali ya. Jadi dengan olahraga ini membuat kita ini merasa lebih nyaman ya. Betul Pak. Dan apa dengan ini juga bisa bahagia fresh gitu? Ya benar, karena kan kalau kita naik motor atau bawa motor pakai jaket, pasti ini HP rame. Oh gitu. Kemana perginya? Betul. Tapi kalau naik sepeda dari pagi sampai besok pagi pun nggak ada yang ngebilang. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan selama ini bersepeda gitu, yang dirasakan apa nih ke badan kita? Ya itulah. Tadinya saya sering terutama masalah gula darah.
Udah darah, darahnya. Kalau orang lain mungkin yang tidak bersepeda, darah normalnya harusnya kan 120. 120 betul. Iya. Kalau saya di bawah 300 sama dokter udah definisi normal. Alhamdulillah. Gula darah sampai 600 saya sampai. Oh gitu. Ya. Oh, iya. Tapi saya nggak ada keluhan lain, cuma hanya agak sering buang air kecil lagi. Oh gitu iya. Aja. Itu mah hampir kebiasaan sih Pak kalau buang air kecil, kalau udah sepuh usia yang ini ya gitu. Apalagi kalau mau tidur banyak minum ya udah. Oh iya. Pak, kalau goes ini itu biasa dilakukan setiap seminggu sekali atau gimana nih? Kalau nggak ada acara setiap minggu. Setiap minggu. Ya, saya hari Minggu kalau nggak hari Sabtu. Oh, jadi udah ada misalkan di mana tempatnya, kita tujuannya kemana gitu? Ya kadang-kadang temen udah pada kumpul ke rumah, pada nyamper ke rumah, ya udah jalan sama gitu. Ya. Atau mungkin ada grup WA sendiri itu kalau yang bersepeda itu? Iya. Ada grup WA sendiri. Bapak nih lahir di Bekasi dulu zamannya Bekasi masih enggak ramai ya Pak ya, kalau Bapak lahir masih sepi Pak. Masih airnya juga jernih ya? Ya saya kita boro-boro kita naik sepeda apalagi motor. Masih jalan kaki. Dulu Pak masih banyak sawah-sawah dong kalau dulu ya. Betul, sawah-sawah ya. Ya. Sekarang mah banyaknya komplek ya Pak. Jadi perumahan. Dulu mah kalau nggak salah dulu banjir memang ada ya Pak ya dulu ya. Dulu kita bisa cari ikan di sawah. Bisa cari ikan di sawah langsung digoreng atau langsung dipasak ya. Sekarang di sawah itu sekarang nyari ikannya di warung adanya. Di warung, di pasar, di warung ya Pak ya. Jadi harus ada uang dulu sekarang mah ya Pak ya. Kalau dulu mah enggak, kita harus ada pancingan atau serokan ya, baru bisa makan kalau ikan. Malam cari belut tuh pakai ini. Pakai apa Pak? Pakai lampu tuh kalau malam. Oh iya ngobor. Namanya kalau kata orang Sunda mah ngobor. Iya, ngobor. Iya. Dulu pernah ngobor ya Pak ya dulu. Iya. Ngobor. Pak, Bekasi sekarang dengan dulu apa perbedaannya? Yang jelas jauh sekali. Jauh sekali perbedaannya dulu dengan yang sekarang. Iya. Sekarang kita mau acara kemana aja, mau makan aja kalau perlu udah nganterin. Betul. Datang. Online ya. Online. Kita mau berangkat mau Grab udah langsung datang depan rumah. Betul. Turun depan rumah. Dengan seperti itu kan mempermudah Pak. Betul. Tapi mempermudah pikiran kita jadi mudah juga, gampangan aja kan gitu kan. Tidak berusaha dulu kan. Kalau dulu kan kita berusaha dulu Pak. Mau makan apa kita berusaha dulu. Kalau nggak bikin sendiri ya nyari dulu kan. Kalau sekarang tinggal pegang HP, tinggal klik aja langsung datang ya. Pak, dulu ya misalkan di Bekasi ini sekolah itu zaman Bapak nih ya, zaman dulu itu jalan kaki ya Pak ya. Itu radiusnya hampir sekitar 4 kiloan. 4 kiloan tuh jalan kaki tuh dulu sekolah ya Pak ya. Dulu sekolah. Sekarang Pak banyak anak-anak sekolah pakai kendaraan. Iya, sekarang anak SD aja maunya diantar ya Pak ya, anak SD. Motor diongkosin juga lagi, ditungguin lagi, kadang ditungguin ya Pak ya. Yang saya tanya gitu nggak habis pikir, ngapainnya orang tuanya nungguin Pak? Ya itu dia. Padahal di rumah masih banyak kerjaan. Ya. Ngapain gitu ya nungguin ya, di rumah masih banyak kerjaan, ntar diomelin sama suaminya. Iya, mau makan aja nasi belum matang. Tapi Pak memang mungkin kemajuan zaman ya Pak ya, kemajuan zaman. Pak kalau misalkan sekarang ini Bapak nih bekerja atau apa nih sekarang nih? Saya pejabat pengangguran Jawa Barat. Bagus Pak jadi pejabat, nggak apa-apa Pak. Pejabat itu juga penting Pak, karena kalau tidak ada pejabat seperti itu orang juga macam-macam. Pak, katanya Bapak pernah juga dulu di sekolah atau apa misalkan itu untuk ngurusin sekolah. Ya. Pernah jadi komite ya. Komite. Nah, sampai sekarang masih. Nah, kan saya ngomongin soal komite nih. Kalau komite ngurusin siswa ya, ngurusin orang tua gitu kan. Betul. Ngurusin soal sekolahan kan gitu kan. Ya. Nah, kalau komite itu kan dulu ada yang kerjasama sama sekolah, kemudian adanya kebijakan sekarang menurut Bapak yang seorang komite itu kebijakan tentang sekolah dari gubernur kita itu gimana Pak? Ya, saya sebenarnya sangat mendukung dan setuju kebijakan seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya beban kita pun nggak terlalu
seperti kayak yang sebelum-sebelumnya. Yang tadinya orang tuanya mengantar sekolah sampainya ke sekolah ke depan pintu. Iya. Sekarang dia sudah paham, jadi cukup sampai di depan gerbang sekolah udah sampai situ. Udah sampai situ nganter. Iya. Dan jangan sampai masuk sebenarnya kan, kalau masuk mengganggu dari aktivitas anak-anak belajarnya ya. Iya, Itu pada olahraga juga gitu. Iya, Pak. Ada kebijakan-kebijakan Pak Dedi mengenai studi tour. Menurut Bapak itu bagaimana? Betul, saya juga emang itu sangat mendukung karena itu enggak semua wali murid dalam keadaan mampu. Betul. Ketika ada wali murid yang tidak mampu, kasihan. Ya, betul. Kalau bagaimana kalau anaknya nggak berangkat? Tentunya orang tua kasihan, kecewa kan? Betul. Tapi tetap kan harus berangkat, mau nggak mau orang tua meminjam ke tetangga cari sono cari sini. Itu yang membuat beban masyarakat. Beban masyarakat. Beban itu juga kalau secara fisiologi, jadi orang tua tuh ada yang bisa berbuat jahat, Pak. Berbuat jahat hanya untuk mencukupi kebutuhan dari anaknya kan, gitu kan. Bisa dia itu maling, bisa jadi, atau bisa dia merampok, bisa dia jadi berbuat yang tidak bagus. Jadi secara fisiologis itu tidak bagus ya. Betul. Makanya dihapuskan seperti itu. Berarti juga dia menyayangi rakyat kecil yang kurang mampu supaya aman dari segala beban ya Pak. Beban-beban itu kan beban ya Pak ya. Salah satu beban. Dampaknya ke sana, larinya ke sana itu bisa. Iya, ngomong-ngomong nih Pak, kan tadi saya ngomong Gubernur Jawa Barat gitu kan. Bapak, saya cuma tanya aja, siapa sih nama Gubernur Jawa Barat Pak? Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi ini baru kan menjabatnya Pak? Ya, baru menjabatnya. Menurut Bapak sudah terlihat nggak kinerjanya? Hasil kerjanya? Iya, hasil kerjanya? Sudah Pak. Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Apa sih yang menurut Bapak yang terlihat hasil kerjanya apa nih Pak? Itu salah satunya tadi diantaranya masalah yang studi tour itu. Studi tour. Sekarang kan setiap sekolah sudah tidak mengadakan lagi. Ya, itu kan instruksi dari Bapak. Gubernur kita yang sekarang. Yang sekarang. Salah satunya itu. Betul. Dulu awal-awal pernah ada pro dan kontra soal pungutan ya, premanisme. Bekasi itu awal-awal kan gitu Pak, di daerah Bekasi. Nah, itu menurut Bapak sekarang gimana nih kok di Bekasi nih? Saya sangat setuju sekali itu diberantas. Diberantas, dihentikan. Seperti sekarang tadinya itu kan kalau ada pekerjaan, baik itu pengecoran jalan maupun bangunan, kalau ada mobil proyek ya, proyek semen itu, ya mobil untuk itu apa namanya tuh yang bulat-bulat itu ya, mobil apa namanya, aduh saya lupa lagi. Itu ketemu di jalan aja udah diikutin. Udah diikutin. Sekarang alhamdulillah dia udah nggak berani lagi. Berarti dengan kemarin Pak Deddy bilang seperti itu, Bekasi ternyata sekarang sudah berkurang ya. Mudah-mudahan tidak ada ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi dan nggak berani lah gitu kan. Tapi kan kadang Pak Deddy mah Pak, kalau misalkan menyelesaikan masalah gitu kan seperti premanisme, akan ada solusinya dari Pak Deddy gitu kan. Gimana kan gitu. Itu yang memang bagusnya ya Pak ya. Tidak memang misalkan menghapuskan secara menyeluruh, tapi solusinya adalah bagaimana supaya kerja atau gimana kan gitu. Nah, sekarang dengan jalan-jalan yang ada atau got-got yang ada di Bekasi ini yang Bapak lihat nih sekarang ini gimana nih Pak di Bekasi nih Pak? Ya, yang jelas sudah perbedaannya cukup jauh dari sebelum-sebelumnya. Ya, mohon maaf, bukan saya merendahkan gubernur-gubernur yang tidak merendahkan ya Pak ya. Yang penting sekarang kan beda kan gitu kan. Iya. Baik di lokasi di mana di pertemuan sekarang banyak jalan-jalan yang sudah tertata. Yang tadinya tidak bisa dilalui jika hujan, sekarang alhamdulillah ya. Kemudian juga kan Pak Deddy itu orangnya suka dengan bersih Pak, suka dengan ini dipungutin tuh sampah tuh gitu kan. Dan terlihat sekarang ini di Bekasi juga sudah mulai bersih ya Pak ya. Sudah mulai bersih, tertata rapi gitu kan. Iya, contohnya kayak di daerah Gabus kesana. Di Gabus gitu kan. Ya, saluran udah bagus semua. Udah bagus semua. Dulu kan Pak, ini mah bukan menjelekkan juga gubernur yang lain yang dulu ya. Tapi selama ada gubernur nih di Jawa Barat, Bekasi ini seperti anak tiri dulu mah katanya kan ya Pak. Ada gebrakan. Ada gebrakan, tapi sekarang ini sering dikunjungi mulu ya Bekasi ya Pak ya.
Jadi alhamdulillah kalau gitu ya, alhamdulillah. Nih Pak, kalau misalkan di Bekasi ini kan harus bersih, makanya warga atau masyarakat ini harus saling bantu ya Pak ya, Iya. membantu untuk bersih. Juga desa-desanya juga harus rajin Pak, Iya. model lurahnya ya atau misalkan RW-nya, RT-nya semua tuh harus ikut membantu juga. Iya, harus turun tangan lah, bantu lah. Ah, harus saling mengingatkan ke warganya Pak, Iya. buang sampah jangan sembarangan gitu. betul. Kemudian juga lingkungannya harus bersih. Pak, kalau menurut Bapak nih, Pak Dedi ini harapan Bapak ke depan bagaimana ya Pak? Kalau harapan saya sih kalau memang ada peluang untuk penyalonan Penyalon menjadi RI1, RI1 saya insya Allah dukung ya. insya Allah saya Insya Allah dukung. Tapi apakah sebaiknya Jawa Barat dulu disejahterakan dulu atau gimana Pak? ya bagusnya sih itu di wilayah lingkungan beliau Ah, kerjalah jangan sampai ada warga yang ada keluhan lah gitu. iya iya. Kan rencananya nih di tiap sudut apa namanya kota sama perbatasan itu akan dibangun dari ciri khas Jawa Barat gitu kan, model di Bekasi kan perbatasan dengan Jakarta, kemudian Indramayu, Cirebon, kemudian Ciamis itu akan Bogor gitu kan, nanti akan dibangun ciri khas Jawa Barat. Menurut Bapak gimana Pak? Itu lebih bagus sekali. Jadi biar orang-orang dari wilayah-wilayah lain tuh tahu Jawa Barat ini Seperti ini punya karakter ya, Nah. punya karakter kuat dan orang-orangnya tidak tidak sekarang udah bagus gitu orang-orangnya, tidak hanya orang-orang biasa, sekarang luar biasa gitu. Jadi Pak, kalau misalkan Bapak pernah nggak melihat langsung atau ketemu langsung dengan Pak Dedi? sampai bulan saya ini saya Belum pernah ya, tapi mungkin secara batin Bapak mungkin Bapak juga ingin ya, iya ingin ketemu dan juga mendengarkan solusi-solusi apa untuk daerah tempat tinggal Bapak gitu kan. Kalau tempat Bapak sendiri Pak di got-gotnya ada yang mampet atau gimana Pak? kalau got masih ada yang belum realisasi, ada masih Ada ya itu mungkin nanti alamat laun ya Pak ya. saluran mampet mungkin ya kita sama masyarakat ya kita Kerjasama ya, gotong royong ya. kalau di depan rumahnya jangan sampai lah. Iya betul. Seperti saya kan di daerah Jatimulya tuh udah sekarang gorong-gorongnya udah digali sama ada gorong-gorong gitu kan. Dulu kan kalau nggak salah ke tempat saya itu suka banjir. Nah sekarang saya belum melihat lagi apa banjirnya besar atau enggak kan. Kalau dulu mah besar Pak kalau di daerah saya kan gitu kan. Nah sekarang buat masyarakat Bekasi sendiri termasuk Bapak ya Pak, mari kita sama-sama untuk bantu Bapak KDM dalam memajukan Jawa Barat ya, dengan kebersihan, dengan jaga lingkungan, dengan pribadi-pribadi yang bagus gitu kan. Ini harus kita bantu ya Pak ya. Ya program-program Pak KDM ya ini kita sebagai warga masyarakat Jawa Barat khususnya kita siap untuk membantu. Pesan Bapak sih untuk Pak KDM atau misalkan apa? Ada nggak? itu aja lah. Itu aja. Paling tidak kita Pak KDM bisa mensejahterakan warga di Jawa Barat, khususnya di Bekasi, walaupun jauh dari ibu kota ya Jawa Barat, tapi tetap dikunjungi dan tetap memperhatikan. Betul. Jadi lebih istilahnya kota Bekasi ini punya bapak sekarang kan gitu, punya bapak dibandingkan dengan dulu. Sekarang ini punya bapak dan benar-benar kayak gabus itu dulu kan nggak pernah terjamah tuh Pak. Nggak ada yang berani Pak. Nggak ada yang berani. Sekarang alhamdulillah sudah bersih Pak. Saya lihat sudah bersih, kemudian juga sudah tertata, nggak digabus aja di Cilengsi itu ya perbatasan itu kan masuk Jawa Barat sama DKI itu juga sudah tertata, itu berkat dari Pak KDM. Ya mudah-mudahan kita mendoakan Pak KDM ya Pak ya supaya sehat, supaya terus bisa bermanfaat buat rakyatnya, bisa bermanfaat untuk daerah Jawa Barat, kemudian juga dijadikan Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang memang bagus, Jawa Barat yang istimewa ya Pak ya. Betul.
Pak Dadang terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Dadang juga sehat. Amin, amin. Juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Bisa berbagi buat orang-orang, bisa bermanfaat buat sesama. Saya Abah Cio dan Pak Dadang mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.